Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Pemalang. Baik Mas. Ini pertanyaan yang petani awam ini Pak. Baik. Karena ini saya benar-benar awam di petani Pak. Mau tanya ini Pak untuk pengaplikasian dari pupuk BSM, terutama untuk tanaman kubis, bawang daun sama cabai. Baik. Sama kalau bisa sekalian untuk penanganan virus Gemininya Pak. Baik. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Siap. Nanti Mas, kalau untuk penanaman ada SOP. Semua SOP akan kita kirim. Ya, tapi saya akan tunjukkan garis besarnya. Jadi yang pertama, kalau untuk tanaman kubis yang dibutuhkan apanya? Daun kan? Crop itu berasal dari daun kan, bukan buah kan? Crop. Kalau cabai yang diharapkan apa? Terus apa lagi tadi untuk tanamannya? Daun bawang yang dibutuhkan? Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan. Bapak Ibu, 3 tanaman ini ada enggak yang paling aman sebenarnya? Yang paling tahan penyakit yang mana dari 3 ini? Daun bawang, betul ya? Ada ulat, lawannya cuma ulat saja ini ya. Oke. Gini Mas, kalau mau tanam pertama, lahan nomor 1 beri pembenah tanah. Karena tanaman ini kan tidak semuanya, yang agak semai kan daun bawang ini aja, jaraknya agak rapat, betul ya, 15 kali 15, kalau kubis kan 30, 40 atau 30, 60 ya. Kalau cabai kan anggap aja 60, 40 boleh. Nah, jadi kalau per lubang, itu pembenah tanah semprot di lubangnya, bukan semua tanah, di lubang tanah. Terus yang kedua, pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar ini kalau untuk daun berarti pupuk dasarnya adalah urea padat. Dosisnya 1 lubang 1 genggam, kurang lebih 10 sampai 15 gram. 1 genggam kecil gini, biuk gitu aja. Nah, di sini bedanya bumi langitnya. Kalau petani konvensional nyebar kotoran ayam bagaimana Mas? Waktu nyangkul buat bedengan disebar total, betul ya? Itulah kalau petani konvensional 1 hektar itu bisa habis 1000, paling kecil 500 karung, itu per hektar. Dengan asumsi 10 meter 1 karung. Nah nanti kalau bapaknya ini, masnya sudah buat pupuk sendiri, 1 hektar cuma 50 karung, hemat atau tidak? Kepingin daunnya buahnya besar atau tidak untuk cukup kubisnya? Kepingin besar. Supaya besar berarti butuh makanan banyak atau sedikit? Kalau kepingin besar berarti dikocor setiap minggu. Yang dipakai ngocor apa? Urea cair. Supaya tumbuhnya cepat. Nah, terus yang kedua, kepingin bobot atau tidak? Nah, supaya berat, berarti disemprot KCL. Kalau seandainya tidak ada KCL, pakai Horti. Semprotkan yang cair Horti. Sudah selesai. Sudah ngendok. Survei membuktikan, ini dari pengalaman, tanam kubis, tanam wortel, tanam loncang itu daun bawang ya, usianya maju 2 minggu. Jadi biasanya yang panen 80 hari, 60 hari bisa panen. Nah,
Mundur atau maju gitu itu? Maju, betul. Kalau orang bilang organik katanya kan lebih lambat daripada kimia. Bukti menunjukkan lebih cepat. Kira-kira padi sama? Sama, padi pun maju 2 minggu, Pak. Nah, untuk padi saya minta tolong jangan dikasih pupuk horti, Pak ya. Nanti umur 45 hari berbuah. Takutnya anakan belum banyak dia berbuah. Terus kalau untuk cabai, untuk mengatasi Gemini, yang pertama jangan takut dengan namanya Gemini. Gemini itu bule, Pak, yang warna putih itu. Virus putih itu, Gemini. Jadi Gemini itu adalah virus yang disebarkan melalui trip. Jadi kalau dia keserang, sebelum dia nyebar semuanya, kalau mau habis kan dipotong selesai. Terus yang kedua, kalau mau dipakai untuk benih, dan itu tanaman organik, dan umurnya kepingin 2-3 tahun, saya minta tolong, biarkan hidup. Sampai tunggu keluar tunas baru. Ketika tunggu keluar tunas baru, yang harus diperbaiki apa? Obatnya virus itu apa, Bapak Ibu? Saya minta tolong, pernah batuk, pernah pilek di sini? Obatnya batuk dan pilek itu apa? Tidak ada obatnya. Karena virus tidak ada obatnya. Obatnya virus namanya antibodi. Berarti untuk bisa menaklukkan virus ini, tanamannya, bodinya harus dikuat, sehat. Ketika dia menjadi sehat, virus tadi akhirnya dilawan dan dikalahkan. Ketika dilawan dan dikalahkan, berarti dia punya antivirus enggak tanaman ini? Ketika dia punya antivirus, berarti anakannya punya antivirus tidak? Tahan penyakit tidak? Nah, keluarnya benih yang tahan penyakit. Jadi, ini rahasianya. Kalau punya tanaman diserang penyakit, terutama virus, kalau kita bisa mempertahankan dan dia bisa membuat hidup, maka yang terjadi ketika itu kita jadikan benih, maka benihnya tahan virus. Besok perjanjian, jangan dijual biji. Nanti urusan dengan Pak Polisi. Jualah bibit. Itu terserah Bapak. Janganlah, sudah jangan cari masalah. Biji itu bermasalah, Pak. Tapi jualah bibit yang sudah disemai. Itu aman. Nanti Mas tenang saja, bertahap. Sampai kalau betul-betul dikasih rezeki bisa bagus seperti itu, mahal loh bijinya cabai itu sampai 2 juta loh Bapak Ibu. Per kilo. Besok tenang akan ada praktek ngawinkan cabai ya. Bagaimana sih ngawinkan cabai gitu ya. Kita praktek besok. Tapi kalau kita bisa jual bibitnya itu sebagai sumber penghasilan tambahan. Ya Mas ya. Jadi supaya tanaman ini nanti pulih berarti disemprotnya rutin. Yang disemprotnya apa? ZPT insek fungi ditambah dengan nutrisi. Maka tanamannya, semua tanaman saya dulu Mas, di tempat kita ini, semua kena bule. Percayalah. Setelah kena bule, saya biarkan. Yang parah sekali baru saya taburi abu dan garam. Cuman ditaburkan terus disiram air begitu. Setelah beberapa pulih, saya biarkan untuk hidup tetap. Dan akhirnya ini yang di situ sudah punya turunan. Besok tanya ke teman-teman yang di bawah ya. Mana tanaman yang anaknya cabai ini gitu, ada di sini. Tenang saja, kita terdata di sini. Nanti lihat yang lain yang di bawah sana kan bukan punya kita itu. Di bawahnya buncis itu juga bukan punya kita. Itu semua kena bule kan? Nah, di sini ada tanaman baru tanam umur-umur sekitar 2 bulan tidak sampai. Harusnya kena bule, tapi dia tidak kena bule. Kenapa tidak kena bule? Karena berasal dari induk yang sudah menang atas virus Gemini. Bisa dipahami? Oke, siap. Kalau untuk aplikasi SOP sudah ada.
Jadi Bapak Ibu nanti ya mau tanam apapun juga ada SOP-nya. Silakan kontak ke admin.